Dunia sedang tidak baik-baik saja. Terjadi evolusi dari para monster yang mengalami dungeon break di sebuah pulau, dan munculnya manusia dari dalam dungeon menyebabkan kegaduhan di beberapa negara. Berikut pembahasan cerita solo leveling yang akan masuk pada episode ke-15. Let's check it out. Pertarungan antara Jinwo dan Baruka akan segera dimulai. Namun sebelum bertarung, Baruka bertanya kepada Jinwo, "Meski kau bukan manusia, tapi kenapa kau berada di sisi manusia?" Jinwo tidak tahu apa maksudnya karena Jinwo adalah manusia. Baruka kemudian tertawa karena Jinwo tidak menyadari siapa dirinya sebenarnya. Baruka menjelaskan jika di kepalanya terngiang-ngiang suara untuk membunuh manusia. Namun suara tersebut tidak terdengar ketika di hadapan Jinwo. Jinwo sendiri berasumsi jika itu ada hubungannya dengan perintah sistem dan Jinwo yang menjadi seorang player. Baruka kemudian meminta Jinwo memberikan manusia di belakangnya atau para hunter, karena Baruka tidak ada rencana untuk membunuh Jinwo. Tentu saja Jinwo marah dan tidak mau menyerahkan para hunter. Jinwo bertanya dari mana asal para monster. Di sini Baruka menjawab pertanyaan Jinwo, namun sistem menghalangi kata-kata dari Baruka. Kata-kata dari Baruka seperti tidak bisa didengar oleh Jinwo seketika. Akhirnya pertarungan dimulai. Jinwo mengeluarkan pasukan bayangan miliknya. Menurut Jinwo, pasukan bayangan miliknya sudah kuat untuk menghadapi para Hyakki, kecuali Baruka, bos dari para Hyakki. Jinwo membutuhkan sesuatu untuk bisa mengalahkan Baruka. Jinwo kemudian melihat ke arah Kim Chul yang masih terbaring setelah ditampol oleh Jinwo sebelumnya. Jinwo kemudian menendang pedang di tanah ke arah Kim Chul dan mulai bertarung melawan Baruka. Baruka menggunakan jenis senjata yang sama dengan Jinwo, yaitu dagger. Jinwo terlihat kesulitan menghadapi Baruka. Dan disinilah peran dari Kim Chul yang bangun dan melihat pedang di sampingnya. Kim Chul mulai bangkit dan kembali menyerang Jinwo. Di depan Jinwo ada Baruka dan di belakang Jinwo ada Kim Chul yang siap menyerang. Jinwo yang sudah memprediksi hal ini langsung mengeluarkan Igris. Igris langsung muncul dan membunuh Kim Chul dengan satu tusukan. Kim Chul yang mati langsung dibangkitkan oleh Jinwo menjadi pasukan bayangan. Jinwo membutuhkan kekuatan Kim Chul yang merupakan seorang tanker dengan skill taunting yang sangat kuat. Kim Chul telah bangkit dengan nama baru, yaitu Iron. Iron langsung mengeluarkan skill taunting cry yang membuat Baruka terprovokasi dan berfokus pada Kim Chul. Dari sini Igris dan Jinwo menyerang Baruka bersama-sama tanpa diserang balik oleh Baruka. Setelah efek taunting Iron berakhir, Baruka sempat berbalik akan menyerang Jinwo. Sayangnya, dari belakang, Iron sudah menangkap Baruka, yang membuat Baruka tak bisa bergerak. Dengan skill assassin milik Jinwo, Jinwo berhasil menusuk Baruka. Ditambah pukulan dari Iron, Baruka benar-benar telah dikalahkan. Dengan kekalahan Baruka, gate telah terbuka dan para hunter bisa keluar dari dungeon. Di luar dungeon, Baek Yeon-ho dan An Sang-min masih menunggu siapa yang keluar. Ketika ada tanda-tanda hunter yang keluar, Baek Yeon-ho mengira Kim Chul yang keluar dari sana. Namun yang keluar adalah satu hunter rank B, Park Hae-jin, 2 rank C, Go Myung dan Ki Jong, dan 2 rank E, Han Song Yi dan Sung Jin-woo. Baek Yeon-ho menanyakan kepada Hae-jin mengenai Kim Chul, dan Hae-jin menjawab jika hanya mereka yang selamat. Baek Yeon-ho masih tidak percaya selain Hae-jin yang merupakan rank B, tidak ada lagi rank B atau A yang berhasil selamat. Baek Yeon-ho kemudian menahan Jinwo dan mencoba berbicara dengan Jinwo. Namun Jinwo menampol tangan Baek Yeon-ho dan mengatakan jika dirinya kelelahan dan menyuruh Baek Yeon-ho menanyakan yang terjadi di dalam dungeon kepada anak buahnya. Sekali lagi, Baek Yeon-ho mencengkram pundak Jinwo. Jinwo dengan wajah yang mengintimidasi dan marah mengatakan jika Baek Yeon-ho seharusnya berterima kasih kepada Jinwo yang telah menyelamatkan beberapa anggota guildnya. Baek Yeon-ho kemudian melepas Jinwo dan meminta maaf. Namun Baek Yeon-ho melepas Jinwo karena instingnya tahu jika dirinya tetap menahan Jinwo, maka Baek Yeon-ho bisa saja kehilangan lengannya. Baek Yeon-ho kemudian menyuruh An Sang-min untuk melanjutkan perekrutan Jinwo secepatnya ke dalam guild White Tiger. Dan menurut Park Hae-jin, alasan Jinwo sedikit kesal setelah keluar dari dungeon adalah karena Jinwo gagal membangkitkan Baruka menjadi pasukan bayangannya. Setidaknya Jinwo berhasil mendapatkan dagger milik Baruka yang setara dengan dagger kelas A.
Keesokan harinya, Jinwoo kembali beraktivitas bersama Yoo Jin-ho. Namun kali ini, untuk pertama kalinya Yoo Jin-ho melihat pasukan bayangan milik Jinwoo. Melihat para bayangan bekerja dan mengalahkan para monster sampai mengumpulkan kristal, Yoo Jin-ho sedikit depresi. Akhirnya Yoo Jin-ho hanya melakukan tugas untuk menyimpan kristal yang dikumpulkan oleh para bayangan ke dalam tasnya saja. Akhirnya, perjanjian 19 Read bersama Yoo Jin-ho berhasil diselesaikan. Scene berpindah ke Amerika. Kali ini ditampilkan salah satu dungeon di Amerika, tepatnya dungeon rank A. Salah satu hunter bernama James kaget karena melihat pasukan penyerangan dungeonnya dikalahkan oleh satu monster. James berasumsi jika itu adalah monster berwujud manusia. Diketahui dari awal James memang tidak menemukan satupun monster di dungeon kali ini, dan hanya menemukan satu monster humanoid ini. Ketika James ketakutan dan berteriak agar monster tidak mendekat, monster tersebut mulai berbicara. Monster ini mengatakan kepada James untuk tenang, karena dirinya tidak membunuh para hunter, hanya membuat mereka pingsan saja. Dan satu hal lagi, monster ini bukanlah monster, melainkan manusia biasa. Dia mengaku orang Korea dan ingin pulang kembali. Namun James tak tahu apa yang dibicarakan oleh manusia di dalam dungeon ini. Kembali ke Sung Jinwoo dan Yoo Jin-ho, keduanya merayakan keberhasilan mereka dalam melakukan 19 Read dungeon. Di restoran tempat mereka makan, Jinwoo melihat di televisi jika Baekhyun-ho sedang diwawancara mengenai dungeon yang dimasuki oleh anggota guildnya. Para wartawan menanyakan apakah ada orang luar yang terlibat, namun Baekhyun-ho menyembunyikan jika ada pihak luar yang terlibat. Tidak hanya itu, Baekhyun-ho juga menghalangi para wartawan untuk menginterview para korban yang selamat. Setelah keluar dari serangan pertanyaan para wartawan, Baekhyun-ho kembali ke kantornya dan dihubungi oleh hunter bernama Byung-gu. Byung-gu memberikan informasi kepada Baekhyun-ho jika di Jepang memanggil asosiasi hunter di Korea. Pihak Jepang meminta konsultasi hunter Korea yang berpengalaman dalam raid di Pulau Jeju. Dijelaskan secara lengkap jika gate rank S terbuka di Pulau Jeju 4 tahun lalu. Telah dilakukan 3 operasi di dalam penyerangan dungeon tersebut, namun 3-tiganya gagal. Dengan gagalnya penyerangan dungeon, para monster yaitu monster semut di dungeon keluar dari dungeon dan hidup di Pulau Jeju. Meski sudah 4 tahun, Pulau Jeju masih dipenuhi oleh para semut tersebut. Byung-gu dan Baekhyun-ho diketahui adalah salah satu yang ikut penyerangan ke Pulau Jeju dan berhasil kembali dengan selamat. Di sini Byung-gu kemudian menginformasikan hal penting kepada Baekhyun-ho mengenai Pulau Jeju. Jika para semut diketahui sudah bermutasi, ditemukan salah satu semut yang terdampar di pantai di Jepang dan terlihat memiliki sayap. Jika para semut sudah bisa menggunakan sayapnya untuk terbang, maka para semut tersebut akan bisa bebas dari Pulau Jeju. Di Korea dan Jepang telah diteror oleh evolusi semut dari Pulau Jeju, sedangkan di Amerika ada seorang manusia yang berada di dalam dungeon, dan orang ini mengaku dari Korea tempat Sung Jinwoo tinggal. Siapakah orang tersebut dan apa penyebabnya terperangkap di dalam dungeon? Itu saja pembahasan cerita Solo Leveling kali ini. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.